warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jaringan parenkim. Jaringan parenkim dikenal sebagai jaringan dasar atau pengisi bagian tubuh tumbuhan. Jaringan ini ditemukan pada hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan. Lalu, bagaimana cara mengenalinya? Ya, untuk mengenalinya, kita terlebih dahulu harus tahu ciri-ciri dari jaringan parenkim itu. Ya, jadi ciri-ciri umum dari jaringan parenkim ini yang pertama yaitu berukuran besar namun tipis. Kemudian bentuknya berbentuk polihedron. Lalu susunan selnya ini tidak rapat sehingga terdapat ruang antar sel. Antara satu sel dengan sel yang lainnya itu terdapat ruang antar sel yang besar. Nah, ruang antar sel ini berfungsi dalam peredaran atau pertukaran gas-gas. Sifat dari jaringan parenkim ini yakni bersifat meristematik atau embrional. Dan ciri yang terakhir itu jaringan ini memiliki banyak vakuola. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam jaringan parenkim. Jadi jaringan parenkim itu ada banyak macamnya. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Jadi berdasarkan fungsinya jaringan parenkim ini dibagi menjadi parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, dan parenkim udara atau biasa disebut dengan aerenkim. Ayo, mari kita bahas satu persatu dari macam-macam jaringan parenkim ini. Yang pertama, parenkim asimilasi. Jadi, parenkim asimilasi ini berfungsi sebagai pembuat zat makanan bagi tumbuhan yang diproses dari fotosintesa di daun. Biasanya parenkim ini terletak di tepi suatu organ, misalnya pada daun atau pada batang yang berwarna hijau ataupun pada buah. Nah, di dalam selnya itu terdapat kloroplas yang berperan penting sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang kedua, yakni parenkim penimbun. Parenkim penimbun ini dapat menyimpan cadangan makanan yang berbeda sebagai larutan di dalam vakuola. Dari namanya saja dia sebagai penimbun atau parenkim penimbun. Jadi dia berperan sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, bentuknya itu berupa partikel padat atau cairan di dalam sitoplasma. Jadi biasanya parenkim ini terletak di bagian dalam tubuh, misalnya pada empulur batang, umbi akar, umbi lapis, ataupun rimpang atau biasa ya disebut dengan rizoma. Ya, kemudian yang ketiga ada parenkim air. Parenkim air ini berfungsi sebagai tempat menyimpan atau tempat penyimpanan air pada tumbuhan jenis xerofit atau epifit. Jadi tumbuhan xerofit ini atau yang biasa dikenal dengan tumbuhan yang kandungan airnya itu sedikit. Ya, jadi fungsi daripada parenkim air ini untuk menghadapi kemarau, misalnya pada tumbuhan kaktus ataupun tumbuhan lidah buaya. Ya, jadi umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, makanya disebut sebagai terdapat pada tumbuhan-tumbuhan jenis xerofit. Jadi dia atau tumbuhan epifit ataupun tumbuhan sukulen ya. Kemudian yang terakhir macam atau jenis parenkim berdasarkan fungsinya yaitu parenkim udara atau yang biasa disebut dengan aerenkim. Jadi aerenkim ini merupakan parenkim yang mampu menyimpan udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar. Jadi aerenkim banyak terdapat pada batang dan juga pada daun tumbuhan hidrofit ya. Oke, selanjutnya kita ke macam-macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Kalau yang tadi saya jelaskan terkait
macam-macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya, sekarang berdasarkan bentuknya. Jadi berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu parenkim palisade. Jadi parenkim ini bentuknya memanjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas. Nah, karena banyaknya kandungan kloroplas di dalamnya ini, sehingga parenkim ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Gitu. Nah, yang kedua ada parenkim bunga karang atau biasa disebut dengan spons. Kenapa disebut sebagai parenkim bunga karang? Karena bentuknya memang seperti karang, dia tidak beraturan, banyak ruang antar sel. Jadi bentuk selnya itu tidak beraturan ya. Dan dia di jaringan parenkim bunga karang ini juga terdapat kloroplas, namun jumlahnya tidak sebanyak pada palisade, sehingga parenkim ini juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Gitu. Kemudian yang ketiga ada parenkim bintang atau actinemicin. Bentuk dari parenkim ini dari namanya parenkim bintang, makanya bentuknya berbentuk bintang dan saling bersambung di bagian ujungnya. Biasanya parenkim tipe ini terdapat pada tangkai bunga Canna sp atau tasbih-tasbihan. Yang keempat ada parenkim lipatan. Jadi bentuk daripada parenkim lipatan ini, dinding selnya mengalami lipatan ke arah dalam, makanya disebut sebagai parenkim lipatan, dan juga banyak mengandung kloroplas. Biasanya terdapat pada mesofil daun Pinus sp. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.